seandainya dapat uang dari kasir, selanjutnya adalah yang dilakukan penghitungan dulu. Hitung dulu. Penghitungan, terus habis itu dicocokkan benar sesuai setoran dari kasir. Mm-mm. Terus langsung dicek dengan sistemnya. Sistemnya Terus baik. sistemnya dicek pagi Saya masuk siapa, sini, lihat sini ya. pagi siapa, terus malam siapa. Mm-mm. Terus software ini, yang di software penjualan software itu dicek. Software itu mendeteksi satu hari kemarin itu jual berapa gitu malam. Misalnya ini ditaruh di yang pagi, terus yang malam. Baik. Terus HPP ini juga lewat software juga. Mm-mm. Terus jumlah HPP yang terjual itu berapa di software. Baik. Nah, HPP ini kan fungsinya buat ngitung laba kotornya itu, Pak. Iya, baik. Gitu. Terus fisik. Nah, fisik ini yang disetorkan sama teman-teman. Fisik, kolom fisik. Fisik Jadi yang disetorkan ke teman-teman ke kita gitu. Kalau fisiknya sesuai ya sesuai gitu, diisi sesuai kayak gini. Terus ada transaksi EDC, kan ada nota EDC juga. Baik. Ini non fisik. Baik. Non fisik ini top up, tarik, ini berhubungan dengan emal ini Pak, yang 3. Kalau ada nota emal tarik ya diisi di sini berapa, ada top up ya diisi. Tuh nanti total akhirnya kalau misalnya ada selisih di sini itu langsung kerumus di sini. Contohnya seperti ini, ada plus 600 rupiah gitu. Ini kolomnya bisa didel ya sebetulnya? Gak bisa Pak. Oh, terkunci gitu tak? Nggih. Kayaknya nggak bisa. Oh, baik. Nggak bisa didel. Terus habis itu di sini ada keterangan pembelian retur jumlah nota. Ini diisi pembeliannya satu hari, misalnya tanggal 1 itu berapa, ditulis di sini. Terus ada retur ke tanggal 1 itu ditulis di sini. Kan datanya itu cuma lihat dari sistem yang Pak Ridwan kerjakan kan ini pembelian sama retur gitu, entrian barang. Terus jumlah notanya yang di entry itu berapa satu hari itu. Oke. Kalau beli kan jelas barang datang kita bayar ya. Kalau retur kita mengembalikan barang. Kalau retur itu kembalikan barang, terus ada yang potong tagihan. Potong tagihan. Nggih. Aku perlu visualisasi. Misalkan nih, Prima sudah expired. Nggih. Expired. Harganya 5.000. 5.000. Nah, di Prima ini ada tagihan 100.000. Dari Prima. Nggih, dari Prima itu. Ada tagihan, ini misalnya Prima, Mas saya tagihan 100.000. Nah, kalau sudah dibawa barangnya sama pengiriman atau belum, Mas saya ada retur, barangnya sudah dibawa sama pengiriman kemarin. Ya Mas tinggal potong retur aja gitu. 5.000, jadi 100.000 dipotong 5.000. Itu yang dimaksud potong tagihan dari retur itu. Oh, baik. Barangnya sudah dibawa. Kalau misalnya tuker guling itu dari Prima, Mas saya kasih barang baru aja yang lebih fresh, nggak usah potong tagihan. Ya udah yang expired ini dibawa terus diganti kali yang lebih fresh. Tapi kita rugi uang? Enggak. Oh, kalau tukar guling enggak rugi sama sekali. Kalau potong tagihan itu ada ruginya. Ruginya kadang PPN nggak ikut. Kan biasanya kalau kita beli kan ada yang juga menyertakan faktur pajaknya. Itu harga plus PPN. Ada yang enggak, yang enggak ada PPN-nya gitu. Kadang ketika retur itu Pak, PPN-nya itu enggak ikut. Kalau retur PPN enggak ikut. Iya, hanya harga pokoknya saja. Jadi enggak ikut kepotong PPN yang kita beli awal itu. Oke. Gitu. Di situ ya ruginya ya. Kalau returnya, ruginya di PPN itu. Oke. Selama misalkan ya, selama beberapa hari ini saya sering retur. Sering kalau sudah ada yang order gitu, terus ada retur, kirim, terus biasanya dikasihkan pengiriman, Mas ada retur. Pengiriman itu retur itu kadang juga ada dibuatkan sales nota returnya, ada juga langsung yang kita buat nota returnya dikasihkan ke pengiriman. Tahu nggak kira-kira ruginya sampai berapa gitu? Bisa ada hitungan? Ruginya nggak kedeteksi sih Pak. Nggak kedeteksi ya? Iya, ruginya PPN-nya itu berapa? Oke. Tapi kadang selisihnya. Kan 10% toh ya? 10%. 10%. Sama ya semuanya kan? Sama semuanya. PPN pasti 10%. Baik. Oke. Setelah di sini, misalkan di sini ada pembelian, retur, terus ketemu kita penjualan dapat seberapa? Berikutnya apa? Berikutnya langsung di store. Jadi di store-nya itu sesuai fisiknya berapa, di store tanggal 1.
kan tanggal 2 ngitungnya Pak. Mm-mm. Ya kan disetor terus ditulis, habis disetor nanti kan kita dapat slip seperti ini. Dapat slip seperti ini terus diajukan ke ini tadi, ke activity terus ke deposit ini. Ke deposit. Oke. Nah, ini di Per hari ya. per hari. Artinya misalkan 3 hari ku baru transfer hari ini. Nulisnya kan per hari. Nggih, per hari. Betul ya. Kalau ini Betul. kok ada tanggal 22. Oh, ini kan hari ini Pak ini. Oh. Hari ini tanggal 22 Oke. ini tanggal, terus fasilitasi ini hari ini juga. Baik. Terus ini kan setorannya tanggal 14 tapi bulan 6. Nah, ini yang nunggak setoran. Yang biasanya uang itu untuk disetor tapi untuk belanja tunai kayak gitu. Cash gitu. Akhirnya ngambil uang yang di sini, uang pendapatan ini. Harusnya kan disetor dulu baru nanti ada pencairan di sini. Oke. Lebih mudah. Terus ini masuk ke pending kalau sudah diajukan. Diajukan di pending terus Belum masuk ke sini masih Anwar. oh. Nunggu ACC di sana. Oke, baik. Nanti sana ACC sesuai yang masuk dari banknya baru pindah ke sini. Situ. Ketika pindah ke sini ini wis saldo kita. Terus di sini Tapi dia akan bayar ya. Artinya misalkan masuk saldo misalkan. Saldo. Ini kan akan berkurang beberapa kemudian ya. Iya, untuk bayar-bayar supplier ya. terima. Ini pindahnya nanti ke sini Pending untuk bayar. pembayaran. Nanti Pending setelah bayar. diproses sama sana. Ini yang lakukan siapa nih? Saya. Pending bayar. Oke. Pending bayar ini Pak datanya transaksi ini untuk yang ditransfer ke supplier itu. Baik. Kayak gini PT ini Indomarko. Tampilan menu utama ini kan? Nggih. Misalkan saman ke bank hari ini. Nggih. Langsung masuknya di pending sini. Nggih. Ini hari ini sampean ngasihkan 7.700.000. Ya, store 7 setelah di ACC sudah betul. Benar, Masuk sini. Masuk sini. Nggih. Setelah masuk sini, kemudian ini oke, saya paham. Berarti sampean ngisi 2 hal ya. Ini sama ngisi ini ya. Iya, ini ngisi ini. Sampean ngasih tahu, Basmalah, aku mau bayar Mayora. Iya. Di sini. Akhirnya di sini ya wes tak cikone dari sini tak bayar ke Mayora. Iya, dibayar ke Mayora. Oke. Terus nanti kalau udah fix itu biasanya ini 1 hari, sore ini baru pindah. Nanti pindahnya ke sini proses bayar. Nah, ketika sudah diproses bayar ini tidak bisa dibatal. Oke. Kalau sudah proses pindah ke sini. Kalau sukses bayar itu per apa ini? Kalau ini selama total semuanya paling ya? Semuanya ini Pak. Mulai dari awal sampai sekarang? Tapi katanya itu ada beberapa yang sudah di backup gitu Pak, nggak semuanya masuk ke sini gitu. Baik, berarti transaksi kita 1,8 M ini ya? Nggih. Selama 2 tahun ini juga gitu. Transaksi itu 1,8 M. Baik. Kalau ini, tarik deposit, ini kan jika ambil dari sini ya, saldo ya? Ambil dari saldo, tarik ke sini. Ini biasanya itu dibikin untuk emal Pak, rekonsiliasi emal. Gaji tak? Kenapa? Gaji tak? Bukan. Ini untuk orang top up. Jadi ketika ada orang masih ada tak? Ini biasanya Pak anaknya yang mondok di pesantren gitu. Di top upkan ke milik pribadi emalnya, terus bis top up langsung ditransfer ke emalnya anaknya yang di sana. Berarti masih ada yang di sini ya? Ada yang top up di sini. Ada yang top up di sini, Pak. Ini tanggal bulan 3. Bulan 3 ada 3 hari. Ada asing sampean tahu ada berapa banyak? 1 Pak, cuman Pak. 1 aja. Orang itu aja mesti yang top up. Jadi ini punya anak yang kuliah di atau sekolah di sana. Iya, sekolah yang di kiri sana. Sekitar berapa? 50, 200, 100 itu buat kiriman gitu biasanya. Kiriman sanggup tak? Atau PSBB? Iya. Kiriman buat Pak. Ya buat uang jajan di sana gitu. Oke, baik. Akhirnya uang itu kan di sini kan kita nerima cash Pak. 150 misalnya. Nah, itu nanti diambilkan dari saldo. Dari saldo ini itu ditarik. Iya. Karena kan tadi kan masuk sini ya. Nggih. 100, ini juga masuk akhirnya sini ambil saldo. Nah, kita kan sudah megang uang 150 cash. Itu nanti disetorkan lagi. Cuma numpang tok lah ini. Nah, nggih. Ya seperti itu. Enggak ada ininya ya, fee-nya apa ya? Enggak ada. Cuma kalau transfer ada Pak, 100.000. Kok 100.000? Rp1.000. Rp1.000. Kalau emal kan free ya? Free. Nitip gitu ya. Oke, baik. Kalau emal free cuma nitip.
Kalau tarik itu kita langsung notal Pak, langsung misalnya 7 juta itu buat karyawan, 5 itu langsung kita ajukan. Kita ajukan ke transaksi sini, ke rekeningnya SEC biasanya. SEC ini dia pilih. Misalkan gini, sorry balik. Ketika apa tadi? Ketika gajian misalkan. Tanggal berapa ini? Misalnya gajian itu ke tanggal 28. 28. Sama ngajukan tanggal? Terserah sih Pak. Terserah. Biasanya sih diwajibkan itu sebelum ganti bulan. Tanggal 29, 30, 31 gitu. Oh, tapi kan gini ya. Misalnya tanggal 28. Tanggal 28 sampean belum tanggal 28 itu belum ngasih ke sana. Ngambil dari berangkas. Enggak. Oh, enggak. Harus nunggu sana. Soalnya cairnya di emal masing-masing. Oke. Di transfernya. Tapi emal itu kan ada kodenya. Ada barcode. Ada barcode ya. Ada barcode-nya, Pak. Oke. Di-scan dah? Di-scan di sana. Jadi teman-teman kalau misalnya ngecek tanggal 28, tanggal 29 itu biasanya dicek. Kalau belum dari sistemnya ini. Ya, dari sistem kasirnya itu ada. Itu dicek. Ketika biasanya sih kalau sudah cair itu rekapan Excel-nya itu diserahkan ke saya, dikirim via WA. Ini Pak Fauzi bisarohnya. Terus habis itu langsung saya proses pengajuan. Proses pengajuan. Jadi biasanya itu kayaknya ada contohnya. Berarti kan misalkan bisaroh tanggal 28, tanggal sebelumnya? 9 gitu. Enggak, harus setelah itu cair baru bisa diajukan ke belakangnya. Soalnya kita nggak tahu nominalnya digaji berapa kayak gitu di sana. Oh gitu, baik. Saya paham. Dulu. Saya kira kalau kita ngajukan dulu. Enggak Pak. Oh dari sana kok ya datanya ya. Gajinya, kayak gini contohnya, kayak misalnya ini April. April ini kayak gini. Contohnya. Oke. Rinciannya itu di sini. Sorry. Baik. Terus kita ngajukannya itu ini Pak. Soalnya sini sudah plus. SEC-nya itu. Baik. Oke. Terima kasih. Sampai di situ. Apanya Pak? Maksudnya prosesnya itu ada yang masih ada lagi selain ini? Kalau saya pribadi ada Pak. Kayak nota-nota ini. Oh, kalau sistem? Kalau sistem enggak. Ini ya berarti ya prosesnya ya. Prosesnya. Oke.